Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Mustafa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita untuk bisa terus semangat dalam beribadah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah-ibadah ini menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Karena inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa. Dan di antara upaya usaha yang harus kita lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas takwa adalah bina mustaqbalul usrah al-afdal. Adalah bagaimana kita ada kesungguhan untuk membangun masa depan kehidupan keluarga kita yang lebih baik. Kalau Bapak Ibu memperhatikan taujihat Qur'aniyah, arahan dan nasihat-nasihat Al-Quran, di antara tema yang mewarnai ayat dan surat-surat dalam Al-Quran adalah tema agar kita memberikan atensi, perhatian terhadap keluarga kita. Dan termasuk takwa adalah bagaimana kita memikirkan dengan serius membangun masa depan kehidupan keluarga kita yang lebih baik. Ayat yang tadi saya baca di muqaddimah, ayat 9 surat An-Nisa, adalah salah satu dari sekian banyak taujih ilahi, taujih Allah agar kita memberikan perhatian terhadap masa depan kehidupan keluarga kita, anak keturunan kita. Dan kalau kita membaca Al-Quran, memang Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita di antara isi dan kandungan Al-Quran, kita diingatkan bahwa ada masa depan yang harus kita pikirkan, ada hari esok yang harus kita perhatikan. Makanya di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah, dan di antara wujud nyata takwa itu adalah memikirkan hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang beriman, siapapun yang merasa beriman, kita semuanya yang mengaku beriman berkepentingan mendengarkan taujih Allah ini. Wahai keluarga yang beriman, masyarakat yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap kita, setiap keluarga, setiap masyarakat yang merasa beriman hendaknya bertakwa, dan di antara wujud nyata takwa itu adalah memikirkan hari esok. Renungilah, muhasabahlah, coba pikirkan dengan serius apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari esok. Dan para ulama tafsir, hampir semua ulama tafsir menafsirkan yang dimaksud hari esok, yang juga bagian dari masa depan kita, adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Allah membahasakan hari kiamat dengan khotim, yaitu hari esok. Apa? Litahaqquqihi wa ghaibihi, kata para ulama tafsir, karena kepastian dan kedekatan, artinya sudah semakin dekat kiamat itu.
Ketika kita membahasakan hari esok yang ada di benak kita, hari ini hari Sabtu, esok hari Ahad. Seperti itu kedekatan kiamat itu. Seperti itu kepastian kiamat itu. Sehingga Allah bahasakan dengan hari esok. Dan kiamat itu bagian dari masa depan kita. Kiamat itu juga bagian dari masa depan anak cucu kita. Kiamat itu juga bagian dari masa depan keluarga kita. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk anak cucu keluarga kita dalam rangka menghadapi hari kiamat itu, yang merupakan yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul jaza, hari pembalasan. Sudahkah kita persiapkan dan baik mereka untuk siap mempertanggungjawabkan amal dan kehidupannya selama di dunia nanti ketika dihadapkan Allah pada hari kiamat? Nah, inilah amrul ilahi, perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita serius untuk memikirkan masa depan kehidupan kita dan keluarga kita, anak cucu kita. Bahkan saking pentingnya, kembali Allah perintahkan dengan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Diulang perintah takwa 2 kali agar kita tidak biasa-biasa saja dalam menghadapi hari esok, tapi kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri mengisi hari-hari kita selama hayat masih di kandung badan untuk memproduksi banyak amal saleh dalam rangka menambah bekal menghadapi masa depan kita, hari esok kita, termasuk diantaranya menghadapi hari kiamat nanti. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Jadi membangun masa depan kehidupan keluarga kita yang lebih baik, ini adalah merupakan amrul ilahi, perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk min sifatul muttaqin, termasuk sifat orang-orang bertakwa. Kenapa tidak hanya hari ini saja yang kita pikirkan, hari esok? Kenapa masa depan kehidupan keluarga kita? Karena di dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Ternyata masa depan itu adalah jauh lebih baik. Termasuk diantaranya kehidupan akhirat yang abadi, yang bagian dari masa depan kita itu adalah jauh lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa. Allah juga ingatkan bahwa masa depan kita termasuk akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Dan inilah yang terus harus selalu kita ingat, karena di dunia ini hanya sekali, maka hidup hanya sekali, sesudah itu mati. Usia umatku kata Nabi baina 60 dan 70, antara 60 70 tahun, dan tidak banyak yang lebih dari 70 tahun. Orang kalau sudah lebih dari 100 tahun, 125 tahun itu kembali seperti anak-anak. Itu pun juga kekuatan fisiknya, tubuhnya juga tidak mampu menyangkahnya, sehingga semua kebutuhannya harus dibantu oleh orang lain, dan tidak banyak yang sampai ke usia itu. Berarti ini yang harus kita pikirkan, masa depan ini, masa depan akhirat yang merupakan khairu wa abqa, yang lebih baik dan lebih kekal. Karena setelah dunia tidak ada lagi dunia. Makanya dunia adalah daru amal, wal akhirat dan akhirat adalah dar jaza. Dunia adalah tempat untuk menanam, untuk berbuat, untuk beramal. Sementara akhirat adalah tempat untuk balasan. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala, bersamaan kita memikirkan masa depan kita tentang akhirat dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan arahan, nasihat, petunjuk, kita tidak boleh melupakan urusan masa depan kehidupan dunia kita. Jadi ini juga harus menjadi perhatian kita. Orang beriman, orang bertakwa juga memikirkan masa depan yang terkait dengan kebaikan kehidupan keluarganya ketika di dunianya. Makanya di antara doa yang selalu kita baca, yang dikenal dengan doa sapu jagat, apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah kebaikan di dunia, kebaikan untuk kehidupan keluarga kita di dunia, tapi juga kita minta kebaikan kehidupan di akhirat. Rabbana wahai Rabb kami, atina, anugerahkan kepada kami, anugerahkan kepada anak cucu kami, anugerahkan kepada keluarga besar kami, anugerahkan kepada masyarakat kami, anugerahkan kepada saudara-saudara kami. Di dunia hasanah, kebaikan di dunia.
wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, selamatkanlah kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah anak cucu kami, selamatkanlah keluarga besar kami dari api neraka. Jadi maka tidak boleh dilupakan kebaikan masa depan urusan dunianya. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah, carilah dengan sungguh-sungguh terhadap apa yang Allah anugerahkan kepadanya untuk urusan kehidupan akhirat. Tapi apa kata Allah bersamaan dengan kita mengejar kebaikan masa depan akhirat kita? Kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan engkau lupakan bagianmu dari urusan dunia. Kejar untuk kebaikan masa depan kehidupan dunia kita. Kita sungguh-sungguh merencanakan, mempelajari dengan baik untuk kebaikan masa depan anak-anak kita, keturunan kita, zuriyah kita, keluarga besar kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan jangan lupakan itu. Karena ada sebagian yang kadang-kadang urusan dunianya semangat, akhiratnya lemah. Ada yang akhiratnya semangat, dunianya lemah. Dan inilah yang kemudian menjadi problematika umat Islam sekarang ini. Mundur dalam berbagai macam aspek kehidupan. Padahal dulu berbagai macam urusan sisi kehidupan itu dulu banyak temuan ditemukan oleh umat Islam, banyak diisi inisiasi oleh ilmuwan Muslim. Jadi kemudian tertinggal karena kurang maksimal dalam mengejar untuk kebaikan dunia, sehingga berbagai macam urusan ilmu pengetahuan dan berbagai macam hal tertinggal dengan kaum yang lain. Jadi karena itu wala tansa nasibaka minad dunya, disinilah kita terus ya sungguh-sungguh untuk mengejar kebaikan masa depan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan masa depan itu adalah untuk kebaikan dunia dan juga termasuk kebaikan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kenapa zuriyah? Kenapa keluarga? Karena al-ihtimam bil usrah wa mustaqbaliha al-afdal min al-iman wa taqwa. Ternyata ayat-ayat tadi mengingatkan kepada kita bahwa memperhatikan keluarga dan masa depannya adalah bagian dari iman dan takwa. Dan kita semuanya memahami al-usrah, keluarga itu adalah asas al-haya al-ijtimaiyah. Dia fondasi, dia asas, dasar fondasi yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Faqawatul mujtama biquwatil usrah. Kekuatan masyarakat, bangsa dan negara karena kekuatan keluarga. Wastiqrarul mujtama biistiqrarul usrah. Stabilitas kehidupan masyarakat itu bisa terjadi dengan stabilitas kehidupan keluarga. Wala tastaqirul usrah illa istiqrarul fard, dan keluarga itu tidak mungkin bisa stabilitas, tidak bisa baik tanpa kebaikan dan stabilitas kehidupan individu-individu atau anggota dari keluarga itu. Maka dari sini ya perhatian Al-Quran terhadap keluarga itu sangat besar. Bahkan sampai Al-Quran itu menghadirkan contoh-contoh real dari kehidupan keluarga manusia-manusia yang sukses membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka ada contoh-contoh keluarga Nabi Ibrahim. Bahkan ada satu surat khusus namanya surat Ali Imran. Ali Imran. Ini cara baca yang benar adalah Ali Imran. Ada sebagian saudara kita salah. Surat apa? Surat Ali Imran. Nah, itu salah. Yang benar adalah surat Ali Imran karena dia Ali adalah keluarga. Beda dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah. Pas giliran Ali Imran jangan dibaca Al-Imran, tapi Ali Imran. Hanya lebih panjang karena Ali artinya keluarga, keluarga Imran. Yang mengisahkan tentang keluarga Imran. Ini dihadirkan Allah contoh tentang prototip keluarga manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dalam urusan apa yang harus kita pikirkan dalam masa depan kehidupan keluarga kita? Dalam urusan apa ya? Agar masa depan kehidupan keluarga kita lebih baik. Kalau kita kembalikan kepada ayat tadi, ayat 9 surat An-Nisa tadi, ternyata Allah mengajarkan semua sisinya. Mari kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim
dzurriyyatan bi'atan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, hendaknya manusia kita semuanya merasa takut, khawatir. Lau taraku min khalqin dzurriyyatan bi'atan. Kalau kita meninggalkan dunia ini, lalu kita tinggalkan anak cucu keturunan kita, masa depan mereka sebagai apa? Dzurriyyah bi'afah. Kita tinggalkan mereka sebagai manusia-manusia anak keturunan yang lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut dzurriyyah bi'afah, anak cucu keturunan keluarga yang lemah, Allah tidak membatasi lemah dalam urusan apa, tapi disebut secara umum. Maka berarti kita harus merasa khawatir kita tinggalkan mereka lemah akidahnya. Makanya sekarang Bapak Ibu banyak sekali melalui medsos, melalui berbagai macam media, konten-konten yang bisa menyesatkan akidah seseorang. Mulai muncul lagi konten-konten untuk menyesatkan akidah seseorang melalui meragukan integritas, kredibilitas sahabat, tentang mencampur baurkan tentang urusan-urusan Islam yang kemudian diplesetkan dan seterusnya. Banyak sekali. Ini kalau kemudian kita tidak persiapkan anak-anak kita, keluarga kita untuk kita perkuat dalam mengajarkan nilai-nilai keimanan, akidah yang benar, maka ke depan seperti apa? Apakah kita bisa menjamin mereka akan tetap kuat akidahnya? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Maka kenapa dari sejak anak itu lahir, dari itu lahir, yang diperdengarkan itu adalah kalimat tauhid. Kenapa dalam Islam itu kok ada sunnah yang namanya akikah? Akikah menyambut, mensyukuri kehadiran nikmat anak atau cucu keluarga anggota itu dengan akikah. Kenapa ada sunnah akikah itu? Itu juga adalah prosesi ajaran dari Nabi, sunnah dari Nabi yang itu pengkondisian dalam rangka menanamkan akidah, menanamkan keimanan. Kenapa dari sejak dini, sejak kecil sudah diajarkan salat? Muru auladakum bis-shalah. Kata Nabi, perintahkan anakmu ketika umur 7 tahun untuk salat. Padahal kita tahu 7 tahun belum wajib. Kenapa? Dalam rangka pembiasaan. Maka kita harus merasa khawatir. Kita tinggalkan mereka dalam keadaan lemah imannya, lemah akidahnya, lemah ibadahnya. Maka penting untuk memilihkan tempat belajar mereka yang bisa mengajarkan ibadah yang benar, mengajarkan keimanan yang benar, menjadi orang-orang yang memiliki basic akidah yang kuat, mengenal dengan baik cara beribadah sejak dini, dikenalkan Al-Quran, dikenalkan kewajiban sholat dan seterusnya. Ini penting. Jadi dari sinilah kemudian kita nggak boleh sembarangan menyekolahkan anak cucu kita, tapi kita pilih yang bisa menjaga akidah mereka, sehingga mereka ke depan kalau kita tinggalkan, mereka menjadi orang-orang yang akidahnya kuat, ibadahnya kuat. Termasuk dzurriyyah bi'afah, akhlaknya lemah. Sekarang ini kita miris melihat berbagai macam kejadian di sekitar kita, anak-anak muda. Apa yang terjadi pada anak-anak muda generasi Z, generasi milenial sekarang? Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan anak membunuh ayah, membunuh neneknya, mau berusaha membunuh ibunya. Anak usia 14 tahun. Belum lagi dengan kejadian yang lain. Belum lagi dengan bagaimana keresahan-keresahan yang terjadi pada mereka. Saya baca sebuah survei penelitian. Indonesia ini konon mendapatkan surplus demografi, yaitu ada surplus demografi usia-usia produktif. Tapi ternyata ada satu survei penelitian yang paling banyak resah tentang masa depannya, yang paling banyak khawatir, yang paling banyak stres dalam memikirkan masa depannya, ternyata ada generasi-generasi yang dalam usia produktif. Generasi milenial, usia-usia ini yang paling banyak resah, stres, dan khawatir dengan masa depan. Padahal mereka ini yang diharapkan nanti menjadi usia-usia kelebihan usia produktif ini yang bisa diharapkan bisa membangun kehidupan masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. Tapi ternyata ada temuan survei mereka justru usia-usia ini yang paling banyak resah,
paling banyak stres, paling banyak khawatir terhadap keadaannya dan masa depannya. Dan ini tentu saja PR serius bagi para orang tua kita semuanya. Maka ini adalah juga termasuk kita khawatirkan. Sehingga dari sinilah penting untuk diajarkan akhlak yang baik, adab yang baik. Inilah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surat Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini kan juga ayat yang mengajarkan kepada kita untuk membangun masa depan kehidupan keluarga kita yang lebih baik. Wahai orang beriman, jagalah, peliharalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Kapan api neraka itu? Nanti, masa depan. Tapi dari sekarang sudah kita persiapkan agar mereka tidak menjadi ahli neraka, agar anak cucu keluarga besar kita tidak menjadi ahli neraka. Bagaimana caranya? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Qu anfusakum wa ahlikum nar" adalah di antaranya kata beliau, "Ad-dubuhum wa 'allimuhum", ajari mereka adab, ajari mereka akhlak. Dan itu dimulai dari keluarga. Dan ajari mereka ilmu. Maka Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in mengatakan, dulu aku belajar adab itu 30 sanah. Aku belajar adab itu 30 tahun. Wa ta'allamtul ilma 20 sanah. Dan aku belajar ilmu 20 tahun. Jadi lebih lama belajar adab akhlaknya daripada belajar ilmu. Ibunya Imam Malik itu, ibunya Imam Malik, ketika Imam Malik kecil, diceritakan kembali oleh Imam Malik, ketika aku kecil, begitu aku mau berangkat belajar kepada dia itu guruku, pamit kepada ibuku, apa? Ibunya langsung memanggilnya dan kemudian mengecek kesiapan pakaiannya. Jadi dulu ternyata mereka tidak memikirkan anaknya mau berangkat mencari ibu itu, dilihat dulu pakaiannya. Mungkin sekarang seperti seragam. Itu juga bagian dari cara, ya, bagaimana sekolah ada seragamnya masing-masing, rapi. Oleh ibunya, kata Imam Malik, aku dipakaikan imamah. Jangan dulu, anak dulu, mungkin di sana biasa pakai sorban. Kemudian dipakaikan minyak wangi. Kemudian bersama. Nah, kamu belajar dari gurumu adab. Perhatikan akhlak dan adabnya sebelum ilmunya. Jadi dipesan oleh ibunya, ambil adab dan akhlaknya sebelum ambil ilmunya. Jadi urusan etika, urusan adab itu masalah yang besar. Gak bisa dibuat canda sembarangan. Apalagi kita sudah ada medsos. Dulu boleh saja orang ngomong canda macam-macam, itu terbatas. Sekarang kita sudah hidup di era, apalagi ketika ada jabatan-jabatan tertentu melekat pada seorang. Jadi urusan maka di rumah itu diajarkan adab, diajarkan akhlak. Jadi itu pesan ibunya, ambil akhlak dan adab gurumu sebelum ambil ilmunya. Itu pesan dari ibu Imam Malik kepada Imam Malik waktu kecil, waktu masih bocah. Dipersiapkan dengan baik pakaiannya. Kemudian dinasihati seperti itu. Ikuti nasihat gurumu. Ambil darinya adab dan akhlaknya sebelum ambil ilmunya. Jadi ini ada urusan yang sangat penting. Dzurriyyah jahaza. Jadi bagaimana kita harus merasa khawatir? Lemah alam mereka. Termasuk juga diantaranya bagaimana kita tidak merasa khawatir, lemah ekonominya. Makanya sebagai orang tua tentu juga kita harus memikirkan masa depan, kebaikan, kehidupan keluarga kita, anak cucu kita, termasuk dalam urusan ekonomi. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsir Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat tadi, ayat 9 surat An-Nisa, beliau secara khusus menyorot kaitan dengan lemah ekonomi. Kata beliau, "Khawfu alaihim dzurriyyah bi'atan", anak keturunan masa depan mereka lemah. Beliau mengatakan, "Khawfu alal faqr", yaitu kita harus merasa khawatir mereka lemah ekonominya nanti ke depan. Berarti harus dipersiapkan dari sekarang. Inilah mengapa kemudian kita sekolahkan, kita kuliahkan, kita ajarkan ya, skill-skill tertentu. Maka di kuliah pun ada penjurusan, mengambil banyak pengalaman, kemudian belajar. Kenapa? Itu semua adalah dalam rangka menyiapkan kemandirian ekonomi dan kebaikan kehidupan ekonominya di masa depan. Dan inilah harusnya pemimpin-pemimpin yang bertakwa juga harus memikirkan seperti itu. Karena jangan sampai sebagai
keluarga ini yang dipikirkan adalah menghidupi kehidupannya itu hanya dengan utang-utang yang akhirnya membebani anak cucu keturunannya ke depan. Jangan sampai sebagai pemimpin yang dipikirkan hanya utang-utang akhirnya membebani generasi ke depan. Tapi bagaimana memikirkan untuk masa depannya? Inilah yang dilakukan orang tua kita dulu, menanam pohon sekarang jadi berbuah. Islam mengajarkan kalau seandainya besok hari kiamat di tangan kita ada tunas yang bisa kita tanam. Padahal kita nggak mungkin bisa menikmati hasil tanaman itu. Tapi itulah Islam mengajarkan bagaimana seseorang memikirkan untuk kelangsungan kehidupan masa depan keluarga, anak cucu dan bangsa ke depan. Jadi disorot oleh Nabi secara khusus masalah lemah ekonomi. Maka kita persiapkan dari sekarang. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau memperjelas dengan menghadirkan riwayat hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat Nabi yang pada saat itu diuji oleh Allah dengan sakit yang menurut perasaan beliau sakit ini sakit yang akan menghantarkanku kepada kematian. Jadi sudah merasa ini sakit keras. Meskipun kemudian akhirnya belum sembuh, tetapi hadis ini beliau riwayatkan ketika beliau dalam keadaan sakit keras yang kemudian dijenguk oleh Rasulullah SAW, dibesuk oleh Nabi, dan ketika itu saat ia berwakos curhat menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, inni rajulun dzulmalin, ya Rasulullah. Ya dalam keadaan sakit keras itu beliau menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, alhamdulillah saya punya banyak harta, kekayaan saya banyak. Walam yarithuni illa Nabi, tapi aku tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku satu-satunya. Dia saat itu hanya punya putri satu-satunya ketika sakit keras itu. Meskipun belakangan karena dia sembuh, dia punya lagi anak lagi. Tapi ini hadis ketika beliau dalam keadaan sakit keras, pada saat itu beliau hanya punya seorang putri. Tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku satu-satunya. Apa sabda binalikulli, ya Rasulullah, saya kan kaya, banyak uangnya, banyak harta saya. Bolehkah karena hanya satu-satunya putriku yang ahli waris, bolehkah aku mensedekahkan seluruh hartaku, seluruh kekayaanku? Siapa yang menafikan keutamaan kemuliaan bersedekah? Tapi Nabi malah melarang, la, jangan. Bagaimana dengan 2/3 dari harta? Nabi kembali mengatakan, la, jangan. Asyadr atau misrah, bagaimana dengan separuhnya? Nabi kembali melarang, jangan. Padahal mau disedekahkan seluruh kekayaannya, mau dikasih ke Baitul Mal, digunakan untuk kemaslahatan umat, untuk dibangun masjid, dibangun kampus, untuk membiayai ya, ekonomi masyarakat, itu kan mulia. Tapi Nabi melarang, separuhnya pun dilarang. Sampai kemudian beliau mengatakan, bagaimana kalau as-sulus, sepertiganya? Begitu menyebut sepertiga, Nabi tidak melarang, tapi beliau mengatakan as-sulus katsir. Sepertiga itu banyak. Maka sampai di sini para ulama istinbatul hukum dari hadis ini, mengambil kesimpulan hukum dari hadis ini. Seseorang boleh berwasiat dan hartanya maksimal sepertiga. Maksimal wasiat untuk harta itu sepertiga. Boleh kecuali diizinkan oleh ahli waris yang lain. Bapak Ibu ahli waris, kenapa Nabi tidak melarang sepertiga? Dan Nabi mengatakan sepertiga itu banyak. Ya. Kalau pakai biar konkret gitu, misalnya kalau angka 100 miliar saja, misalnya sepertiga berapa? 33 M, tentu angka yang besar. Tapi Nabi tidak melarang. Tapi di akhir hadis itu, ini yang menarik. Ini pentingnya membangun masa depan kemandirian ekonomi keluarga. Bagaimana masa depan kehidupan keluarga kita dalam urusan ekonomi mereka lebih baik, kuat. Ini juga harus dipikirkan para pemimpin, bagaimana masa depan kehidupan bangsa negara ini ekonomi yang kuat, mandiri. Kita bisa lihat sendiri bagaimana ketika ekonomi masyarakat, ekonomi bangsa atau negara itu tidak mandiri. Untuk zaman seperti sekarang ini bisa setir oleh bangsa lain, dan kita tidak mau mengemis-ngemis ke sana kemari, ya, mengemis investasi dan seterusnya dari sana sini. Kalau sudah kuat mandiri ekonomi itu kan bisa berwibawa,
mengambil beragam kebijakan itu secara mandiri tanpa dipengaruhi oleh bangsa dan kepentingan-kepentingan lain. Apa kata Nabi? Kata Nabi, kenapa 100% dilarang? 2/3 dilarang, 50% tidak dilarang, baru diizinkan 1/3. Kata Nabi, innaka intajar warathataka aghniya khairun laka min an tajarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Wal sa'at, sesungguhnya engkau jika meninggalkan ahli warismu, anak cucumu, keluarga besarmu dalam keadaan kaya, dalam keadaan kuat ekonominya, meninggalkan mereka, masa depan mereka dalam keadaan kuat ekonominya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, fakir, lemah ekonominya. Ya takaffafun nas, kesana kemari meminta belas kasih manusia. Hadal Islam, inilah Bapak Ibu ajaran Islam. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita untuk memikirkan masa depan, kehidupan ekonomi keluarga kita. Dan Allah mewanti-wanti jangan sampai kita meninggalkan mereka dalam keadaan lemah. Selain lemah akidah, lemah ibadah, akhlak, ilmu pengetahuan, juga lemah ekonominya. Maka bismillah penting bahwa melalui hadis ini kita diingatkan tentang pentingnya untuk sungguh-sungguh membangun masa depan kehidupan keluarga kita yang lebih baik, termasuk dalam urusan ekonominya. Bapak Ibu hadirin tentang memikirkan masa depan itu juga diwasiatkan Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Disampaikan oleh Nabi dalam beberapa hadis. Di antaranya ada wasiat Rasulullah SAW secara khusus agar kita tidak hanya memikirkan hari ini saja, tidak hanya memikirkan hari esok saja, tapi juga termasuk bagian dari masa depan kita yang harus juga kita pikirkan. Bagian dari masa depan kehidupan keluarga kita yang juga harus kita pikirkan adalah kehidupan setelah mati, alam kubur, alam barzakh. Di dalam hadis sahih, hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, dan beliau mengatakan hadis hasan, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak al-Sahihain. Beliau mengatakan sahih ala syarat al-Bukhari wa al-Bukhari, sahih menurut kriteria syarat Imam Bukhari, meskipun tidak diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda dari Syaddad bin Auf, al-Qayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas, orang yang cerdik, keluarga yang cerdas adalah man dana nafsahu, orang yang sungguh-sungguh menundukkan hawa nafsunya, sungguh-sungguh melakukan muhasabah terhadap dirinya, sungguh-sungguh untuk memikirkan dengan serius tentang kebaikan dirinya, keluarganya. Man dana nafsahu, mampu menundukkan hawa nafsunya, karena dia sadar inna nafsa la'ammaratu bisu', bahwa hawa nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan. Dia mampu tundukkan. Yang kedua, dia cerdas, selain mampu menundukkan hawa nafsunya, melakukan muhasabah. Di antaranya adalah wa'amila lima ba'dal maut. Kriteria yang keduanya adalah sungguh-sungguh untuk beramal, memproduksi banyak kebaikan lima ba'dal maut, untuk masa depan kehidupannya setelah kematian. Nah, pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk masa depan kebaikan kehidupan keluarga kita setelah mati? Karena tadi hidup ini sekali, sesudah itu mati. Kita tinggalkan dunia, masuk ke alam yang namanya alam barzakh. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumil ba'ts. Di alam barzakh itu, kubur itu, kita akan menunggu ratusan tahun sampai datang hari kebangkitan. Dan di alam barzakh, alam kubur itu, ada yang namanya na'imul qabr, ada yang namanya adzabul qabr. Ada yang namanya kenikmatan kubur, ada yang namanya azab kubur. Yang namanya kuburan hampir sama dimanapun. Saya tidak pernah melihat ada kuburan obor yaitu 45 kali 75 keadaan. Semuanya sama, rata-rata berapa? 2x1 umumnya. Al-qabru dzulumat, kubur itu memang gelap. Tapi di alam kubur ada yang namanya kenikmatan kubur, ada yang namanya azab kubur. Maka kita harus pikirkan, ketika di sana nanti kita, anak keluarga kita seperti apa, sudah kita pikirkan. Maka di sini pentingnya untuk memikirkan anak cucu kita didik dengan baik, kita ajarkan adab, akhlak, ilmu,
Kita tanamkan nilai-nilai keimanan agar mereka ketika kita tinggalkan menjadi anak cucu keluarga yang saleh. Supaya apa? Supaya bisa menyenangkan kita, membahagiakan masa depan kita, termasuk di alam kubur kita. Orang kalau sudah meninggal dunia, berada di alam kubur, yang sangat membahagiakan, yang ditunggu-tunggu adalah kiriman doa dari keluarganya, anak cucunya. Nah, kalau tidak soleh, tidak solehah, nggak akan pernah mendoakan. Inilah pentingnya anak soleh mendoakan. Bahkan amal soleh yang dilakukan oleh anak cucunya ini berdampak positif bagi alam kubur. Karena itu yang diajarkan sejak dini, dikenalkan sholat. Maka ketika anak itu berkembang menjadi anak yang solehah, maka setiap dia melakukan amal soleh, orang tuanya kecipratan pahala menerangi kuburnya, melapangkan alam kuburnya. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Langsung lapang terang alam kuburnya. Ketika anak cucu, anak keluarga kita tinggalkan menjadi orang-orang yang soleh-solehah, mereka ingat ketika ada kelebihan rezeki, dia bersedekah atas nama orang tua yang meninggal dunia. Dia wakaf atas nama orang tua yang meninggal dunia. Ada masjid dibangun, dia nyumbang donasi mengatasnamakan kedua orang tua yang meninggal dunia. Dan itu sampai pahalanya. Semua ulama sepakat sampai pahalanya. Dan itu juga yang kemudian menerangi alam kubur. Itu juga yang kemudian melapangkan alam kubur. Makanya Bapak Ibu Alhamdulillah, perlu amalan-amalan seperti ini juga harus dididik supaya kita juga punya tabungan pahala dari sisi amal-amal ini. Perlu tanbih ala-amal saleh, perlu variasi. Ya. Memang ada amalan-amalan unggulan, tapi juga perlu variasi. Ada apapun proyek kebaikan, hendaknya kita punya saham kebaikan di situ, supaya kita punya pahala amal-amal yang variasi. Karena surga itu pintunya beda-beda. Ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ya. Dan masuk surga itu dengan beragam amal soleh. Maka kalau anak tidak soleh, tidak akan pernah mikir orang tuanya. Punya uang, orang tuanya dan meninggal dunia, tidak dipikirkan, tidak pernah kepikir. Padahal sedekah mengatasnamakan kedua orang tua yang meninggal dunia itu juga bagian dari birrul walidain. Makanya dalam hadis sahih yang diriwayatkan Muslim, idza mata ibnu adam qata amaluhu min salah. Ketika manusia meninggal dunia terputus semuanya, yang tidak terputus ternyambung ada sedekah jariah. Aw ilmun tafa'u, ilmu yang manfaat, ilmu yang Bapak Ibu orang tua ajarkan kepada anak-anaknya, diamalkan, itu terus mengalirkan pahala. Bapak Ibu memahami, mengetahui tentang belajar tentang sesuatu, pengajian seperti ini, lalu kita sebarkan, kita sampaikan kepada yang lain. Mungkin kita tidak bisa maksimal mengamalkannya, tapi orang lain yang mendapatkan dari Bapak Ibu bisa maksimal mengamalkannya, kita dapat pahala terus tanpa putus. Yang ketiga, awalan salih, anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Doa anak keluarga yang hidup untuk keluarga yang meninggal dunia sampai selama dua-duanya iman. Begitu pula sedekah juga sampai. Oleh karenanya inilah wasiat Nabi. Al-Qais yang cerdas, keluarga yang cerdas seperti itu. Dia tidak memikirkan masa depan termasuk di alam kubur. Wa amila lima ta'lamu. Wal ajiz, antara manusia yang bodoh kata Nabi adalah man hadda nafsahu hawa, orang yang keluarga yang hidupnya selalu menuntut hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan kemudian banyak berangan-angan kosong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, kenapa harus kita pikirkan untuk membangun masa depan kehidupan keluarga kita yang lebih baik? Di antaranya adalah karena kafratut tahaddiyan wa tanawu'ha. Karena kompleksitas ujian dan cobaan, fitnah hidup di akhir zaman ini, termasuk yang menjadi sasaran adalah keluarga yang luar biasa. Kita hidup dengan berbagai macam fitnah, cobaan yang dahsyat, yang dulu mungkin untuk bapak-bapak usia-usia 40-50 sekarang, dulu waktu masa kecil kita tidak pernah kita jumpai, sekarang ada di hadapan kita yang menjadi bagian dari ujian, cobaan, fitnah, menguji anak-anak kita, menguji keluarga kita. Anak keluarga kita di dalam rumah saja bisa rusak, di dalam rumah saja itu bisa rusak, apalagi ketika berada di luar dan salah pergaulan. Di rumah sekarang bisa masuk apa-apa saja. Adanya internet dan seterusnya ini bisa menjadi senjata yang memiliki dua ketajaman, bisa bermanfaat tapi bisa juga membunuh. Berapa banyak urusan-urusan dikendalikan dari jauh, ya, yang seperti kita baca,
Orang mengendalikan peredaran narkoba dari penjara sudah bisa. Kemudian berbagai macam hal menghubungkan dunia bisa dikendalikan dari rumah. Sekarang lihat peperangan-peperangan yang terjadi di Gaza, Libanon, Suriah. Ya. Nggak harus menerbangkan pesawat dengan pilotnya, cukup dari rumah bisa dikendalikan. Apa yang disebut dengan pesawat drone dan seterusnya. Dahsyat luar biasa. Nah, ini kompleksitas ujian cobaan sekarang. Nah, ini semuanya kalau kemudian tidak kita persiapkan masa depan kehidupan anak cucu dan keluarga kita yang lebih baik ke depan, maka tentu saja nanti ke depan akan jauh lebih kompleks dan lebih berbahaya lagi. Maka perlu dipersiapkan sehingga kalau seseorang kuat imannya, kuat akidahnya, dekat dengan Allah, kuat hubungan dengan Al-Quran, maka hidup di era apapun dia akan bisa istiqomah dengan dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan fitnah. Karena itu hal penting yang harus terlalu kita ingat agar kita mampu membangun masa depan kehidupan keluarga kita yang lebih baik adalah ijad al-bi'ah salihah wal islah. Bagaimana kita konsisten istiqomah untuk membangun lingkungan yang kondusif bagi keluarga kita agar terus mereka terbimbing, terarah sehingga menjadi manusia-manusia masa depan yang lebih baik. Dan itu dimulai dari lingkungan keluarga, membangun, menciptakan lingkungan keluarga yang bagi bapak ibu yang masih bekerja di instansi kantor, dilanjutkan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Karena kadang-kadang di rumah sudah baik, begitu pindah ke tempat pekerjaan tidak kondusif, nah, bisa berubah. Di rumah sudah baik, salah pergaulan, salah berada di komunitas, salah berada di tempat yang salah, akhirnya berubah. Makanya kata Nabi, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu, kata Nabi, tergantung kualitas agama dengan siapa dia bergaul, siapa teman akrabnya, berada di komunitas seperti apa dia. Disitulah bisa dilihat kualitas agama saya. Maka dimulai dari keluarga, kemudian lingkungan kerja, tempat tinggal kita, RT RW kita, perumahan kita, bagaimana kita ciptakan lingkungan yang kondusif untuk kebaikan masa depan kehidupan anak cucu kita, keluarga kita, kehidupan masyarakat kita. Maka di sinilah pentingnya pemimpin membentukkan regulasi, undang-undang, aturan yang baik, yang kemudian itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Terakhir, Bapak Ibu Rahimahullah, karena itu dari sini di antara hal yang penting juga supaya terus ingat dalam rangka membangun masa depan kehidupan keluarga yang lebih baik adalah bagaimana ada tajdid al-iltizam al-jama'i. Bagaimana ya kita memperbarui spirit dan semangat ini untuk komitmen bersama membangun kehidupan keluarga yang lebih baik. Jadi terus diperbarui. Karena kadang-kadang ada keluarga yang awal-awal membangun ini semangat, seiring dengan berjalan waktu lupa dengan visi misinya. Awal-awal semangat, tapi seiring dengan berjalan waktu orientasinya sudah beda. Maka di sini perlu tajdid. Bukankah Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada para sahabatnya, jadidu iman itu juga perlu diperbarui. Termasuk dalam urusan ini perlu komitmen bersama. Kita perbarui komitmen kita bahwa bagaimana kita ada ya, semangat untuk memperbarui komitmen dalam rangka membangun kehidupan keluarga kita yang lebih baik ke depan. Nah, dan ini perlu disuarakan di lingkungan keluarga sehingga semuanya tahu, suami, istri, pasangannya tahu, anak-anak, keluarga besar kita semuanya tahu bahwa kita ingin keluarga kita itu seperti ini. Kita ingin keluarga besar kita itu seperti ini orientasinya. Kita ingin mereka juga paham apa yang diinginkan oleh orang tuanya untuk masa depannya. Dan terakhir, ya, di antara yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membangun masa depan kehidupan keluarga yang lebih baik adalah di antaranya dengan mengetuk pintu langit dengan meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh ikhlas agar keluarga kita masa depan kehidupan mereka lebih baik. Allah berkahi mereka, Allah jadikan mereka orang bertakwa, bahkan menjadi pemimpinnya orang bertakwa. Makanya di antara doa yang diabadikan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah doa-doa terkait dengan keluarga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nabi Ibrahim ketika memohon kepada Allah menjadi orang yang ahli dan rajin salat, dia juga minta dan menyertakan anak cucu keturunannya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucu keturunanku semuanya, keluarga besarku, orang-orang yang rajin mendirikan salat. Semoga Allah jadikan kita
keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, keluarga besar kita semua menjadi orang-orang ahli ilmu, ahli khair, ahli Quran, sehingga kita tidak hanya bahagia bersama dengan mereka di dunia saja, tapi kita bisa bahagia berkumpul bersama dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Allah, sebelum ditutup, ada yang mau sampaikan? Allah. Orang tua, baik dia itu ketika masih hidup ataupun setelah meninggal, yang ada anaknya itu murtad. Murtadnya itu setelah dia dewasa atau murtadnya itu setelah dia menikahkan anak, apapun juga tidak. Baik, terima kasih. Bahwa sesungguhnya ya, setiap orang itu ada pertanggungjawaban terhadap amalnya. Yang dituntut dari kita, diminta kepada kita para orang tua adalah mendidik anak secara maksimal. Tadi mengajarkan nilai keimanan, mengenalkan Allah Rasulnya, mengajarkan ibadah, sholat dan seterusnya. Itu kita lakukan dengan maksimal. Bahwa bagaimanapun hasilnya, hidayah itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah. Jadi yang dituntut dari kita itu usaha maksimal. Makanya di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, Allah hadirkan kisah nyata, prototip keluarga yang macam-macam. Ada keluarga yang suami istri sama-sama mukmin, dan kemudian lahirlah anak keturunannya yang tidak beriman. Ada keluarga yang suaminya mukmin, istrinya kafir. Anaknya lahir anak-anak macam-macam. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Di antaranya cerita Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu istrinya kafir. Nabi Nuh soleh, Nabi, anaknya macam-macam. Nah, salah satu anaknya ada yang kafir, kan anaknya banyak itu. Ada yang ikut dengan beliau ketika diajak naik perahu mau beriman, tapi ada anaknya yang di beberapa riwayat dalam tafsir itu yang dinamakan An itu ada yang tidak mau, yang kemudian diceritakan Allah dalam Al-Quran sampai Nabi Nuh menangis munajat kepada Allah. Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi innani min ahli. Nabi Nuh munajat berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, innani min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahsanul hakimin. Anak ini termasuk keluargaku dan sesungguhnya janjimu itu benar. Maksudnya tolong aku, karena anaknya udah diajak nggak mau. Dia merasa bisa menyelamatkan diri, makanya dia naik ke bukit gunung. Tapi apa kata Allah? Qala ya Nuh, dijawab oleh Allah. Qala ya Nuh, innahu laysa min ahli. Wahai Nuh, dia bukan termasuk keluargamu. Kenapa? Innahu amal ghairu salih, karena amalnya tidak saleh. Jadi ada keluarga yang ternyata di mata Allah bukan termasuk keluarga ketika tidak satu visi misi. Yang jadi pertanyaan, apakah Nabi Nuh berarti gagal sebagai orang tua? Kan tidak ada itu. Nabi Nuh sudah melaksanakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ceritakan, abadikan cerita itu dalam Al-Quran sebagai pelajaran buat kita. Sebagai pelajaran buat kita bahwa tugas kita seperti yang dilakukan Nabi Nuh adalah mengajarkan anaknya secara maksimal untuk menjadi orang-orang soleh, anak-anak yang solehah. Selanjutnya mereka mempertanggungjawabkan amal mereka sendiri di hadapan Allah. Kecuali kalau orang tua itu dari sejak kecil tidak pernah diajarkan, cuek. Nah, itu tentu ada pertanggungjawaban pada saat itu. Tapi kalau dia sudah mengajarkan ini, setelah itu dewasa kemudian berubah, murtad dan seterusnya, itu tentu ada pertanggungjawaban mereka masing-masing. Nah, seperti tadi anaknya Nabi Nuh diceritakan Allah. Ada keluarga yang model Fir'aun kafir, istrinya akhirnya mukminah. Ada juga keluarga yang dua-duanya musuh dakwah, dua-duanya kafir. Seperti keluarga Abu Lahab dengan istrinya. Nah, ini dua-duanya suami istri sama-sama kafir dan sama-sama memusuhi Islam dan Islam. Jadi pertanggungjawaban seperti itu. Yang penting tugas kita mengajarkan kebaikan. Kalau dia tidur kita bangunkan, kita kenalkan Allah, kita ajarkan sholat. Selanjutnya kalau kita sudah melakukan itu, kita sertakan dalam doa-doa kita agar mereka menjadi anak yang soleh. Kemudian kita fasilitasi fasilitas yang kondusif mendukung mereka untuk menjadi putra-putri yang soleh-soleha. Setelah kita melaksanakan kewajiban itu, apa yang terjadi dalam kehidupannya selanjutnya tentu itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Barakallahu fiikum. Baik semua. Ada lagi?
Baik, kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat besar untuk semuanya. Kita berdoa sekali lagi, nasallallahu subhanahu wa ta'ala ta'alana. Kita berdoa semoga Allah jadikan kita, anak cucu kita, keluarga besar kita menjadi orang-orang ahli ilmu, ahli kebaikan, ahli Al-Quran, dan menjauhkan kita dan mereka orang-orang ahli keburukan. Qul hadza astaghfirullaha wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.